Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha. Siap, Bunda. Sikap duduk santun. Yes. Sikap tutup mulut. Hap, astagfirullahaladzim, amin. Oke, apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, jumpa lagi dengan Bunda Indah. Pada hari ini sesi pertama kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh, yaitu pelajaran tematik. Semoga anak soleh dan soleha semuanya yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya ya anak soleh dan soleha. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Anak soleh dan soleha, silakan duduk yang santun, semuanya ikut membaca doa, nak ya. Semuanya membaca doa ya. Oke? Ready? Oke. Ada berdoa? Siap, Bunda. Oke, ada berdoa. Silakan diangkat kedua tangannya ya. Semuanya ikut membaca doa sebelum belajar. Surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hakama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah soleh dan soleha semuanya sudah membaca doa sebelum belajar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dena, selamat bergabung. Oke, anak soleh dan soleha semuanya sudah disiapkan buku tematiknya. Coba Bunda mau lihat, sudah disiapkan buku tematiknya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan masih di tematik tema 7 nak ya. Minggu kemarin kita sudah selesai belajar subtema 2. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 3. Oke, hari ini kita akan masuk ke subtema 3. Silakan anak soleh dan soleha dibuka bukunya halaman 87. Sudah dibuka bukunya halaman 87? Berapa, Bunda? Halaman 87, nak. 87 Mama. Sudah. 85.
Sudah, Bunda. Oke, nah 87 itu ada subtema 3, ada judul subtema 3. Ketemu semuanya? Ketemu ya? Coba Bunda tanya apa judul subtema 3? Tanaman di sekitarku. Oke, tanaman di sekitarku. Nah, pada subtema 2 kemarin judulnya hewan di sekitarku. Nah, pada subtema 3 ini kita akan membahas mengenai tanaman di sekitarku. Bunda tanya anak soleh dan soleha semuanya punya tanaman di rumah? Punya tanaman di rumah anak soleh dan soleha? Oke, ada yang nggak punya, ada yang punya ya tanaman di rumah. Nah, coba dilihat bukunya ya, disimak Bunda bacakan. Di taman sekolah ada bermacam-macam tanaman. Rumput hijau membentang, bunga-bunga bermekaran beraneka warna. Kupu-kupu berterbangan menambah keindahan taman sekolah. Taman dengan bermacam-macam bunga dan tumbuhan membuat udara menjadi sejuk. Nah, itu salah satu fungsi dari tanaman, nak ya. Tujuannya agar apa? Membuat udara di sekitar kita menjadi apa? Menjadi sejuk, agar panas, nak ya. Oke, silakan coba kita lanjutkan buka bukunya halaman 90. Oke, dibuka bukunya halaman 90. Di halaman 89 itu ada ayo berdoa. Itu tadi kita sudah membaca doa bersama-sama ya. Kita lanjutkan halaman 90. Halaman 90, nak. Halaman 90. Oke, sudah? Sudah ketemu halaman 90? Oke, membaca teks tentang merawat tanaman. Nah, gimana cara merawat tanaman? Bisa disimak ya, anak soleh dan soleha, bukunya Bunda bacakan ya. Oke, semuanya sudah ketemu halaman 90? Sudah. Oke. Membaca teks tentang merawat tanaman. Hewan dan tanaman termasuk benda hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenai benda hidup dan tak hidup. Sama seperti hewan, tanaman juga perlu dirawat agar tetap tumbuh. Coba kalian simak pengalaman Iwan di bawah ini. Nah, di sana ada gambar 3.1. Anak soleh dan soleha bisa dilihat. Iwan dan ayahnya sedang merawat tanaman. Oke, kita lanjutkan. Pada hari libur, Iwan membantu ayahnya merawat taman yang ada di depan rumahnya. Di taman itu ada berbagai macam tanaman. Tanaman juga merupakan benda hidup. Sama seperti apa? Hewan. Tanaman juga membutuhkan makanan dan air. Nah, itu salah satu ciri benda hidup, nak ya, yaitu membutuhkan makan dan minum. Saat musim kemarau, tanaman perlu disiram setiap hari. Tanaman yang dirawat dengan baik akan tumbuh subur dan menambah keindahan rumah. Oke, coba di bawahnya itu ada ayo berlatih berdasarkan teks di atas. Coba kita jawab pertanyaan yang di bawahnya, nak ya. Ayo berlatih, bisa dilihat. Ada ya, ketemu? Oke, yang pertama, pertanyaan pertama itu siapa saja yang merawat tanaman di hari libur? Siapa anak soleh dan soleha? Ayah dan Iwan. Ayah dan Iwan. Oke, coba silakan dituliskan di bukunya. Ayah dan Iwan.
dalam bidang pembentukan simpanan yang dipindahkan kembali kepada lembaga yang membutuhkan. Baca nulisnya. Bunda. Dan nomor 1 anak soleh dan soleha. Nomor 1 tadi jawabannya apa? Ayah dan Iwan. Oke. Kita lanjutkan nomor 2 ya. Ayah. Iya. Oke, nomor 2. Apa saja aturan dalam merawat tanaman seperti yang disebutkan dalam teks di atas? Nah, tadi pada teks tadi ada disebutkan satu aturan yang harus dilakukan Iwan dan Ayah. Apa, Nak? Masih ingat? Berdasarkan teks tadi apa? Makanan air. Makan dan tanaman juga membutuhkan makanan dan air. Nah, kemudian di bawahnya itu ada aturannya. Saat musim kemarau, tanaman perlu disiram tiap hari. Oke, silakan ditulis di bukunya. Tanaman perlu disiram tiap hari. Oke. Tanaman Bisa Nasa dan Soleha menulisnya. tanaman Tanaman oke. Apa, Bu? Tanaman perlu disiram. Ya, Bu. Di bawahnya kali ini, Pak. Sudah nomor 2 anak soleh dan soleha? Oke. Sampaikan aturan merawat tanaman tiap hari. Sudah anak soleh dan soleha nomor 2? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kita lanjutkan nomor 3, Nak ya. Sampaikan aturan dalam merawat tanaman. Nah, apa saja Nak aturan dalam merawat tanaman? Oke. Nah, yang pertama apa? Tanaman harus disiram. Oke, kita singkat aja Nak ya. Nomor yang pertama itu disiram. Oke, halaman 91 Nak. Halaman 90 dan 91. Yang pertama itu tanaman harus disiram. Tulis saja disiram Nak ya.
Oke, yang kedua apa? Tadi kata ayah apa? Tanaman juga membutuhkan makanan dan air. Maka jangan lupa yang kedua itu diberikan pupuk agar tanamannya subur. Kemudian apa lagi nak? Yang ketiga itu dibersihkan. Jadi jika ada daun-daun yang layu ataupun di sekitar tanamannya itu kotor, maka kita harus membersihkannya. Oke, silakan ditulis anak soleh dan soleha. Nomor 3 itu bisa disiram, diberikan pupuk, dan dibersihkan. Nomor 3 dibersihkan, Bunda. Iya nak, dibersihkan. Sudah anak soleh dan soleha? Oke, silakan dilanjutkan. Nggak apa-apa nak, silakan dilanjutkan. Memang cuma ayah dan Iwan baik cuma. Lagi sih. Ya, Bunda. Sudah? Sudah. Oke. Kansa udah? Kansa? Ya, Bunda. Oke, anak soleh dan soleha, kita lanjutkan ya. Sudah semuanya? Zafira sudah? Zafira udah? Zafira mana ya? Nafisa udah? Aisyah udah? Ya, Bunda. Naila udah? Sudah. Arif? Udah ya? Dena udah? Belum. Farah udah? Udah? Bara udah? Oke, Faiz sudah? Oke. Kansa udah? Kansa? Oke, kita lanjutkan ya, anak soleh dan soleha. Udah, Bunda. Oke, udah. Nah, silakan kita lanjutkan, buka bukunya halaman 93. Halaman 93. Udah. Ya? Oke. Nah, halaman 93 di sana ada berlatih menyampaikan pujian. Oke, pada tematik sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalimat pujian, nak ya. Nah, di sini di halaman 93 ada gambar 3.3, ayah sedang memuji Iwan karena Iwan rajin merawat tanaman. Nah, Iwan rajin membantu ayahnya merawat tanaman. Ayah memberinya pujian. Coba perhatikan cara ayah Iwan memuji Iwan. Coba praktikan dengan teman kalian cara memberikan pujian yang baik. Nah, di sana ada gambar, nah ya, ada 2 gambar.
Ayah menyampaikan pujian kepada Iwan. Apa isi pujiannya? Iwan, kamu rajin sekali merawat tanaman. Ayah bangga kepadamu. Kemudian dijawab oleh Iwan, terima kasih ayah. Ayah juga terampil sekali merawat tanaman. Nah, anak soleh dan soleha, selain kalimat pujian tersebut, ada yang bisa menyebutkan contoh kalimat pujian lainnya? Kemarin kita sudah belajar ya mengenai kalimat pujian. Ada yang mau menyebutkan? Halaman 93, Naila. Oke, ada yang mau menyebutkan gimana contoh kalimat pujian? Bebas kalimat pujiannya, bisa mengenai makanan. Oke, Bara, boleh Bara? Gimana contoh kalimat pujian? Wah, mainanmu bagus sekali. Oke, pinter. Itu bisa juga ya memuji tentang mainan. Wah, mainan kamu bagus sekali. Nah, itu termasuk salah satu contoh kalimat pujian. Ada lagi anak soleh dan soleha? Ada yang mau menyebutkan lagi? Misalkan contohnya mengenai makanan. Nah, ketika ibu anak soleh dan soleha memberikan makanan atau memasak untuk makan siang, kita bisa memberikan kalimat pujian. Gimana isi kalimat pujiannya? Ada yang tahu? Oke, bisa disampaikan dengan makanannya. Oke, pintar. Bisa disampaikan, wah enak sekali makanan ibu. Atau wah ibu pandai sekali dalam memasak. Oke, bisa ya anak soleh dan soleha? Itu contoh kalimat pujian. Oke, anak soleh dan soleha. Nah, nanti bisa dipraktikkan ya anak soleh dan soleha untuk menyampaikan kalimat pujian baik dengan ibu, dengan ayah, kakak, ataupun adik. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak soleh dan soleha? Masih semangat semuanya? Masih semangat? Oke, coba kita tepuk semangat dulu ya anak soleh dan soleha. Coba diletakkan bukunya dan alat tulisnya. Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, anak soleh dan soleha tetap semangat ya. Kita lanjutkan. Silakan dibuka bukunya halaman 100. Oke. Dibuka bukunya halaman 100. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Yang 100. Halaman 100, nak. Oke. Nah, yang pertama itu di atasnya itu ada menyampaikan ungkapan pujian. Tadi sudah Bunda jelaskan, nak ya, mengenai ungkapan pujian. Kemudian kita lanjutkan yang di bawahnya, ayo mengamati. Ketemu semuanya? Ayo mengamati. Di sana ada mengenal bagian tanaman. Coba Bunda tanya, anak soleh dan soleha pernah melihat tanaman? Pernah. Nah, tanaman itu memiliki bagian-bagian. Apa saja bagiannya? Nah, coba amatilah tanaman atau pepohonan yang ada di lingkungan kalian. Oke, pintar. Ada daun, Bara tadi sebutkan daun. Ada batang, ada buah, dan ada akar. Nah, di sini sudah ada gambar tanaman, nak ya. Perintahnya berilah nama untuk masing-masing bagian tanaman. Bisa dilihat anak soleh dan soleha, pada tanaman tersebut ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba kita berikan nama dari bagian tanaman tersebut. Yang nomor 1 itu menunjukkan apa, nak?
Yang nomor 1 itu menunjukkan apa? Daun. Daun. Oke, pinter. Silakan dituliskan, Nak. Silakan dituliskan di bukunya. Nomor 1 itu daun. Daun. Oke, dibuka bukunya halaman 100, Nak ya. Nomor 1 jawabannya daun. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 itu menunjukkan apa, Nak? Bunga. Bunga. Oke, silakan dituliskan di bukunya bunga. bueng. Oke. Bunga. Sudah dituliskan? Bisa menuliskan bunga? Bisa. D-A-U-N 1. D-A-U-N. D 1. 1 tripodo. Nah. Sudah nomor 2 bunga? Sudah. Sudah. Oke, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 itu menunjukkan apa, Nak? Batang. Batang. Nah, gimana tulisan batang? B-A-B-T-A-T-A-N. Batang. Ini Bunda tuliskan ya. Nomor 1 tadi apa? Halaman 100, Nak. Nomor 1 tadi daun. Nomor 2 apa? Bunga. Nomor 3 apa? Batang. Oke, silakan dituliskan. Sudah, Bunda. Oke, sudah. Coba sekarang nomor 4. Nomor 4 apa itu, Nak? Nomor 4 itu menunjukkan buah ya. Buah dari tanamannya. Nomor 4 itu buah. Silakan dituliskan. Sudah, Bunda. Sudah? Sudah, Bunda. Sudah. Oke, yang terakhir nomor 5. Nomor 5 itu apa, Nak? Nomor 5 apa namanya? Akar. Oke. Tuliskan akar. B-A-T-A. Sudah, Bunda. Nah, itulah ada 5 bagian dari tanaman. Nah ya, diingat ya, itu ada 5 bagian tanaman. Yang pertama ada apa? Daun. Daun. Yang kedua ada bunga. Yang ketiga ada namanya batang. Yang keempat itu ada namanya buah. Yang 5 itu ada namanya akar. Nah, itu 5 dari bagian-bagian tanaman. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa dipahami? Nah, nanti anak soleh dan soleha bisa amati tanaman yang berada di sekitar rumah anak soleh dan soleha. Dilihat bagian-bagian tanamannya, ada daun, bunga, batang, buah, dan akar. Nah, kalau akar itu terletak di dalam, Nak ya, di dalam tanahnya, oke? Oke, coba sekarang kita lanjutkan, dibuka bukunya halaman 106. Akar. Halaman berapa? Halaman 106.
Nah, Sudah, Bunda. Sudah, Bunda. oke. Sudah dibuka halaman 106. Nah, di sana ada memasang tanaman dan buah. Oke. Ada pisang, ada cabai. Nah, pintar. Ada pohon pisang, ada pohon cabai. Nah, coba kita pasangkan dengan pasangan buahnya, nak ya. Buah yang dihasilkan dari pohonnya. Yang pertama itu ada pohon pisang. Artinya dia akan menghasilkan buah apa? Buah pisang. Oke, itu sudah digaris, nak ya. Kemudian yang nomor 2 itu ada apa, nak? Ada tanaman apa nomor 2? Cabai. Pintar. Silakan dihubungkan ke cabainya, nak. Digaris. Sudah? Oke. Kemudian yang terakhir itu ada pohon apa, nak? Yang terakhir itu ada pohon apa? Pepaya. Pintar. Silakan dihubungkan dengan buah pepayanya. Yang ini pisang ini, gambar ini. Oke, bisa ya anak soleh dan soleha menghubungkan pohon atau tanaman itu dengan buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Sudah? Sudah. Oke. Nah, anak soleh dan soleha ini oke, pinter. Udah ya, Nafisa? Oke. Nah, anak soleh dan soleha ini waktunya bentar lagi mau habis. Nanti jika Zoom meeting-nya keluar, anak soleh dan soleha jangan kemana-mana ya. Karena pembelajarannya belum selesai. Oke? Pembelajarannya belum selesai. Anak soleh dan soleha jangan kemana-mana. Nanti Bunda kasih link yang baru ya. Semuanya bergabung ya. Oke? Masih semangat semuanya? Masih semangat. Oke, kita lanjutkan. Buka bukunya halaman 108. Mama. Sudah, Bunda. Sudah dibuka bukunya halaman 108. Sudah. Oke, nah di sana ada mengamati berbagai jenis pohon. Oke, di sana ada gambar pohon apa anak soleh dan soleha? Pisang. Ada gambar pohon apa di sana? Pohon pisang. Mengamati berbagai jenis pohon. Pohon pisang yang dirawat Iwan dan kakek setelah berbuah menghasilkan buah yang besar-besar. Buah pisang tersebut kemudian dijual ke pasar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang cara merawat tanaman. Tanaman termasuk benda hidup. Agar tanaman dapat tumbuh dengan subur, perlu